Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sebelum memulai pembahasan berikut, ini adalah orang-orang yang telah membuat video pembelajaran PPKN ini, ayo boleh tepuk tangannya dong. Berikut ini adalah kompetensi dasarnya yang terdiri oleh 4 buah. Peta konsep pada bab 1 ini yaitu ada 3. Yang pertama kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, yang mana akan kita pelajari pada video pembelajaran ini. Yang kedua yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ketiga mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, setelah bangsa Eropa datang ke Indonesia, awalnya dimulai penjajahan Belanda di Indonesia itu sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC ini seperti koperasinya Belanda, jadi yang memegang keuangan Belanda adalah VOC. Seperti yang kalian ketahui bahwa negara kita pernah mengalami masa penjajahan yaitu oleh bangsa Eropa. Ada 3 alasan mengapa bangsa Eropa melakukan penjajahan atau ekspedisi ke wilayah Indonesia. Yang pertama karena pada saat itu masih berlangsungnya Perang Dunia. Jadi kondisi ekonomi Eropa sedikit banyaknya mengalami kerusakan akibat dampak Perang Dunia. Yang kedua yaitu berkembangnya teknologi pelayaran. Jadi karena perkembangannya teknologi pelayaran yang sudah muncul di Eropa saat itu, menyebabkan bangsa Eropa ingin melakukan ekspedisi atau mengeksplor melalui jalan barat. Dan yang ketiga yaitu melakukan ekspedisi untuk melakukan pencarian sumber daya ekonomi. Rusaknya ekonomi Eropa akibat perperangan dan berkembangnya teknologi pelayaraan pada saat itu menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi yaitu untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan, tapi ternyata bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru temukan. Dengan kedatangannya bangsa Eropa yaitu salah satunya Belanda ke negara kita, Indonesia dan negara Belanda ini yaitu memiliki kebijakan yang merugikan Indonesia. Yang pertama yaitu adanya politik adu domba. Sejak VOC berdiri dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia ini terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah VOC ini melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau istilahnya adu domba. Dan yang kedua yaitu dilaksanakannya kerja rodi kepada bangsa Indonesia, guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa yaitu dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer Belanda. Dan yang ketiga yaitu tanam paksa atau kultur stelsel. Penderitaan berlanjut karena Belanda menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van der Bos pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini diwajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya diberikan oleh pemerintah. Tapi tunggu dulu, Belanda ternyata juga memiliki kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia. Di satu sisi Belanda memiliki dampak negatif tapi di satu sisi lainnya Belanda juga memiliki dampak positif. Jadi bingung saya. Oke, balik ke topik. Nah, ini beberapa kebijakan Belanda yang secara tidak langsung menguntungkan bangsa Indonesia, yaitu kebijakan politik balas budi atau politik etis. Nah, politik etis ini diusulkan oleh Mer Black Panther, maksudnya Mer van Deventer. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia ini menyadarkan beberapa orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Houvel, Edward Dawes dan Mer van Deventer. Edward ini terkenal dengan nama samaran Multatuli, yaitu penuli buku Max Havter. Buku ini menuliskan bagaimana penderitaan Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Nah, Mer van Deventer mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program yaitu edukasi, transmigrasi dan irigasi. Tetapi di balik itu ternyata ada beberapa rencana tersembunyi seperti edukasi yang bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil yang murah, sistem irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan Belanda, dan terakhir yaitu transmigrasi, bertujuan untuk memindahkan penduduk ke daerah yang penduduknya jarang. Di sisi lain pembangunan sekolah melahirkan dampak positif yaitu munculnya masyarakat terdidik. Pada saat itu bangsa Indonesia sangatlah bodoh, terbelakang dan sangat miskin.
Nah, kemudian penderitaan bangsa Indonesia juga menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Berikut ini adalah beberapa perlawanan rakyat Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama ada perlawanan Patimura pada 1817, perlawanan kaum Padi pada tahun 1821 sampai 1937. Perlawanan Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, dan terakhir perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Nah, itu saja yang akan saya bahas dari video pembelajaran ini. Diharapkan video pembelajaran tersebut dapat tersimpan di otak kalian dan tidak keluar lagi dari telinga kiri. Nah, kalau begitu saya akan menutup video pembelajaran ini. Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.